Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Direktur PT Pertamina yang sudah mempersilahkan saya untuk membacakan pidato ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah menyempatkan waktunya berkumpul di tempat ini. Selawat serta salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat, iman, dan taufik dan hidayahnya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang mengenai beretika lingkungan. Belakangan ini banyak sekali bencana alam di Indonesia, terutama tentang kerusakan alam, kebakaran hutan, dan lain-lainnya. Berbicara tentang alam berarti kita berbicara tentang etika. Etika lingkungan dianggap the new kind of ethics, karena biasanya orang-orang berbicara itu dalam rangka tuntutan mempromosikan humanity. Namun dalam etika lingkungan kita pindah dari center antropologis ke center biosentris. Jadi ada refocusing ketika kita berbicara tentang etika. Dulu manusia tidak mengenal tentang hak-hak hewan untuk tetap hidup, hak mawar untuk tetap mekar, dan hak gunung untuk tetap dingin. Orang menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang aneh karena sesuatu di luar lingkup manusia diberikan status moral. Akan tetapi sekarang berbeda dengan dulu. Hal tersebut adalah bisa disebut the new kind of ethics. Ketika kita berpikir tentang burung untuk tetap terbang, berarti di situ ada hak pohon untuk tetap tidak ditebang, karena ada hak burung untuk tetap bersarang di atas pohon tersebut. Berarti dalam kasus ini terdapat dua makhluk hidup untuk tetap meneruskan kehidupannya. Lalu apa dasar dari semua itu? Dasar dari semua itu adalah salah satunya rational foundation yang bisa menghasilkan prinsip tetap tentang mengapa pohon untuk membela diri, legal standing misalnya. Sekarang kita pindah dari persoalan mengenai hewan dan tumbuhan ke persoalan industri. Sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam mengenai etika lingkungan dalam dunia arsitektur, banyak sekali dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia untuk alam ini. Salah satunya pemakaian AC dalam konsep arsitektur modern sebagai pendingin ruangan. AC adalah salah satu dosa ilmu arsitektur terhadap alam. Ketika satu gedung menggunakan AC untuk pendinginnya, maka area di sekitar gedung akan terasa panas karena pembuangan udara panas dari dalam gedung ke luar gedung, sehingga area di luar gedung akan terasa panas. Jika ada satu gedung lagi yang dibangun dan menerapkan AC dalam pendinginnya, maka di sekitar gedung tersebut lagi akan merasa panas juga. Lalu bagaimana ketika banyak sekali gedung-gedung pencakar langit yang menggunakan sistem AC dalam pendingin ruangannya? Bisa kita simpulkan area sekitar pemukiman di sekitar gedung-gedung tersebut akan terasa lebih panas karena efek gas rumah kaca yang dihasilkan. Sekarang kita pindah dari persoalan dosa dunia industri ke persoalan hobi kita yang sebenarnya ikut andil dalam kerusakan alam ini. Beberapa waktu lalu terjadi fenomena bersepeda yang menjadi lifestyle baru bagi masyarakat Indonesia, dari bersepeda di tengah kota hingga ke pegunungan. Mungkin kalian pernah ya melihat mobil yang di belakangnya terdapat sepeda dibawa ke arah pegunungan oleh pemiliknya untuk sekedar bersepeda santai sambil menikmati udara sejuk dan mencuci matanya untuk melihat yang hijau-hijauan. Tapi kalian sadar nggak sih, perbuatan itu tuh salah satu penyumbang gas emisi terbesar untuk pegunungan. Kenapa? Karena seorang pemilik sepeda tersebut membawa sepeda itu menggunakan mobil, dan sebenarnya mobil itu membuang emisi dari gas pembuangan knalpotnya, sehingga
bisa kita simpulkan ketika banyak sekali pesepeda-pesepeda yang tak berpikir, yang salah nalar seperti ini, membawa sepedanya menggunakan mobil ke pegunungan hanya untuk mereka berdalih untuk berolahraga sambil menikmati pegunungan yang hijau, udara yang sejuk. Namun cara mereka membawa sepeda itu sebenarnya salah. Hal itu menjadi salah satu kegiatan merusak alam menurut saya, karena pembuangan gas emisi dari mobil tersebut yang lama-kelamaan akan merusak polusi udara di pegunungan tersebut. Jadi dari pidato yang saya sampaikan mengenai beretika dalam lingkungan agar tidak terjadi banyak sekali bencana-bencana seperti kebakaran itu, marilah kita berbijaksana dalam berlingkungan. Salah satunya ketika kita mau bersepeda, tidak perlu membawa sepeda itu dengan mobil hanya untuk sampai pegunungan dengan cepat, atau kita mengurangilah pemakaian AC dengan cara kita mensiasati desain arsitektur, desain interior itu dengan pengudaran alami, dengan memperbanyak bukaan-bukaan, ventilasi, dan juga lebih care terhadap hewan, tumbuhan, karena mereka adalah mereka juga salah satu yang merawat hutan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.